negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Masih semangat? Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Tolong Dinda baca doanya, pimpin doanya. Berdoa dimulai. Semoga apa yang kita doakan diberkahi oleh Allah Subhanahu. Oke, selanjutnya sebagai pelajaran kita hari ini, yang tadi sudah saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran, kemudian materinya, kemudian ada permainan karsos juga, ya, semuanya itu dalam proses pembelajaran, ya. Yang penting kalian bisa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, untuk lebih hikmatnya lagi, berdoa sudah. Sekarang kita berselawat sama-sama. Ayo kita baca selawat sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita baca tadi bersolawat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Kita adakan ice breaking. Kita akan buat permainan supaya kalian bisa lebih fokus, lebih pengen belajar, sehingga kalian tidak bosan. Oke? Caranya sekarang kita sama-sama nyebutin sebiru 1000 sampai 10.000. 1, 2, 3. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000. Oke, stop. Sekarang Bapak minta kamu sebutin 1000 sampai 10.000. Sewaktu 10.000 langsung ke sebiru sampai 10.000. Coba berdiri. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000. Sebiru. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 6 biru. Oke, ketawa dulu, coba. Sebiru langsung, coba. Sebiru. Ya, sebiru, 2 biru, 3 biru. Biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru. Coba. Coba dulu sebiru. Coba sebiru. 2.000. Coba. 3.000. Salah, coba. 4.000. Salah. Coba. Ya. 3.000. Coba. 3.000.
Kita akan awali dengan teorinya hubungan antara agama dan negara dalam konteks hari ini. Jadi dalam pemikiran hari ini, dampaknya yang terjadi di Islam, kita hubungan antara negara, agama dan negara. Kita lanjutkan pelajarannya. Seperti yang di depan itu media pembelajaran tentang peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Ya. Nanti kita jelaskan satu persatu tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu ada 4 orang. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Dan yang ketiga Utsman bin Affan. Dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Khalifah Rasyidin ini ya adalah pengganti Rasulullah. Pengganti Rasulullah. Di saat Rasulullah sudah wafat, tidak ada orang satupun yang menggantikan Rasulullah. Maka disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafa itu artinya pengganti. Rasyidin itu artinya orang yang terpilih. Dari masa ke masa terpilihlah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini ya, ini nama aslinya. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisy At-Taimi. Kalau orang menyebutnya adalah Abdullah At-Tamimi. Ya. Coba kalian baca baik-baik. Ya, semuanya. Kalian akan kenal sama yang namanya Abu Bakar. Lanjut. Hari ini kita akan bahas tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sistem dan kebijakan politik Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, kekuasaan bersifat sentral, berpusat di tangan khalifah, sama dengan presiden. Lanjut, memutuskan perkara melalui Dewan Syuro, semacam MPR atau DPR. Saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Kemudian mengirimkan pasukan ke Syam untuk menyerbu Romawi seperti perintah Rasulullah semasa hidup di bawah komando Usamah bin Zaid. Selanjutnya, mengembangkan Islam ke wilayah Persia dan Syria di bawah komando Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini adalah salah satu panglima perang yang selama hidupnya tidak pernah kalah dalam perang. Lanjut, tidak memberikan kekuasaan kepada anggota keluarga untuk supaya tidak terjadi yang namanya fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu adalah dugaan kebohongan, dugaan orang-orang yang menyalahkan padahal mereka tidak mengaku benar. Itu namanya fitnah. Ingat perkataan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi hari ini Bapak mau sampaikan tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah tentang Khulafaur Rasyidin. Lanjut. Peristiwa penting ya muncul dalam gerakan Riddah, itu permukaan ya. Kita lanjut saja ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah salah satu khalifah yang paling tegas, yang paling sangar. Tidak ada yang berani dengan beliau. Bahkan beliau ini ditakuti oleh orang kafir Quraisy. Semenjak beliau menjadi khalifah, itulah munculnya bacaan Al-Quran boleh sebebas-bebasnya. Di saat Abu Bakar, di saat Rasulullah, itu tidak ada yang berani baca Al-Quran keras-keras. Ini Umar bin Khattab.
Ini wajah palsunya, wajah aslinya tidak seperti ini. Oke, lanjut. Bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab? Biografi. Nah, ini. Pola kepemimpinan sosial Umar bin. Yang pertama, pola kepemimpinan sosial Umar bin Khattab yaitu sederhana, sangat mengutamakan kesejahteraan umatnya, khususnya orang fakir miskin daripada keluarganya sendiri. Jadi Umar bin Khattab itu tiap malam orang lah istirahat, dia keliling kampung cari orang. Ada yang belum makan kah? Ada yang miskin kah? Ada yang sakit kah? Nanti dia bantu. Dan yang kedua, saudara Umar, ini kasus ya, yang diminta bagian mal lebih banyak ditolak karena lebih mendahulukan muslim yang mempunyai jasa terhadap Islam terlebih dahulu berdasarkan maksudnya dan kualitas jasanya. Jadi Umar bin Khattab ini ya minta bagian mal itu untuk lebih banyak membantu orang-orang fakir miskin. Lanjut, Utsman bin Affan. Siapa tuh Utsman bin Affan? Bagaimana cara kepemimpinannya? Utsman bin Affan salah satu khalifah yang paling pendiam, pemalu, ya, dan sangat dihormati karena dia tua dan dituakan. Ya. Dan bagaimana cara kepemimpinan beliau? Walaupun perluasan wilayah Islam tidak tersebar luas secara umum, namun kesejahteraan rakyat pada masa Utsman bin Affan sangat-sangat stabil, sangat sejahtera sekali. Bahkan kesederhanaan dia, kepemimpinan dia itu sangat-sangat baik sekali pada masa beliau. Walaupun beliau nanti cuma menjadi khalifah sebentar, tapi perkembangan Islam sangat bagus. Ya. Apa saja kepemimpinan Utsman bin Affan? Ini masalah nasabnya, kemudian ini masalah kekayaannya. Masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini tidak terputus ya dari Khalifah Umar sebelumnya. Dan ketika beliau menjadi khalifah, penyebaran Islam telah dikuasai oleh beberapa negara, itu dapat direbut kembali. Ya. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman, negeri Tabaristan berhasil ditaklukkan. Karena sebelumnya Tabaristan pun belum pernah bisa ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya. Ya. Lanjut. Nih selanjutnya ya. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah. Sepupu itu gimana? Hubungan dia dengan Rasulullah, bapaknya Ali dengan bapaknya Rasulullah itu bersaudara, beradik kakak. Jadi dia itu saudara sepupu dari bapak. Bagaimana kepemimpinan Ali bin Abi Thalib? Ini manajemen pemerintahannya dia. Yang pertama, dalam seleksi gubernur dan pengawalnya maka harus selektif. Harus diseleksi dulu kalau mau jadi gubernur. Kalau sebelumnya kan ditunjuk-tunjuk aja. Masalahnya beliau ini nggak ditunjuk-tunjuk, harus diseleksi, cari yang bagus. Ya, kalau nggak bagus nanti pemerintahan kacau. Dan yang kedua, sistem remunerasi atau penyempurnaan gaji. Jadi sebelumnya belum pernah ada gaji orang khalifah itu, pegawai-pegawainya nggak ada gaji. Pada masa Ali itu dikasih gaji, sehingga orang itu bisa lebih semangat dalam bekerja. Kemudian menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Walaupun dia seorang khalifah, namun dia lebih mementingkan rakyat daripada dirinya sendiri. Biasanya kalau zaman sekarang, orang kalau sudah jadi pejabat pasti kaya, dia memperkaya dirinya sendiri, ya. Nah, seperti itu, ya. Kemudian setelah Bapak jelaskan ini adalah permainan namanya karsot. Kita memilih kartu.
Ya, kita memilih satu. Ada Ali, ada Utsman, ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar. Ya. Nanti siapa yang Bapak sebutin, Bapak jelasin tadi, boleh tunjuk tangan dengan cara menunjukkan namanya. Ini kelompok 1, pegang saja 2, 3, dan 4. Ini kelompok 1 itu belakang, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Nah, pertanyaan pertama, terserah siapa yang mau jawab. Dari apa yang Bapak jelasin tadi, ditutup dulu, nanti ketahuan. Habis. Siapa khalifah yang kedua? Ayo, kiri tangan. Coba. Utsman bin Affan mana? Coba berdiri. Utsman bin Affan berdiri. Nah, Utsman bin Affan. Khalifah dulu. Khalifah yang pertama. Salah. Yang pertama. Siapa yang punya Abu Bakar Siddiq? Ini ya, berdiri. Nah, khalifah yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Siapa yang punya nama Ali? Nah, itu orangnya. Oke, bagus. Kalau merasa cukup sampai di situ ya kasusnya. Dan Bapak harap ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Ingat, semua pelajaran yang kita sampaikan tadi itu menjadi contoh suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi khalifah yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita dalam mengemban kehidupan sehari-hari, sehingga kita mencontoh, meneladani khalifah-khalifah yang pernah ada, dan kalian diharapkan bisa menjadi pemimpin suatu saat nanti. Amin. Oke, saya rasa cukup. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Tolong pimpin doanya. Coba siapa? Nanda. Ketuanya siapa? Wina. Ayo, Wina pimpin doanya. Berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ingat, semua yang kita pelajari ini adalah sebuah ilmu yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat. Tetap semangat. Semangat. Allahu Akbar.